Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan kisah unik di Tanah Suci Umroh bersama Ayah Roh yang ke-14, saya sampaikan dulu quote-nya. Mereka mengarungi lautan cobaan dengan berenang hingga sampailah mereka ke pantai anugerah. Mereka juga mengarungi lautan anugerah dengan berenang hingga sampailah mereka kepada Tuhan semua makhluk. Ya, jadi intinya bahwa kita pun semua akan mati dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Baiklah, saya sampaikan kegiatan atau cerita yang ke-14 yang judulnya adalah karena banyak belanja koper tak bisa ditutup. Ini adalah sebuah kisah lucu. Jadi biasanya kita ke Tanah Suci tentu memikirkan oleh-oleh apa yang akan kita bawa untuk sanak saudara di rumah. Ini terjadi juga kepada teman sekamar saya, sebut saja Pak Kip yang sudah sepuh usianya. Beliau sangat antusias membeli oleh-oleh dan memang beliau sangat dermawan. Dan beliau memikirkan sanak saudaranya. Beliau ingat ketika berangkat semuanya mengantar beliau. Maka beliau tidak mau mengecewakan kalau nanti pulang. Paling tidak ada kenang-kenangan yang bisa dibawa dari Tanah Suci. Ketika itu dia membeli yang pernah saya ceritakan, sajadah yang uang Jokowi, katakan begitu, yang orang Arab menyebut uang rupiah itu uang Jokowi, 100.000 dapat 3. Kemudian karena hilang dia mencari pengganti dan di saat ia roh ke tanah atau Jabal Uhud itu beliau mendapatkan lagi pedagang yang menjual sajadah yang sama dengan harga yang sama. Maka dibelilah cukup banyak, yaitu dia membeli 200.000 sehingga mendapatkan 6. Dia tidak mau kehilangan lagi, maka dia ikat dan dimasukkan ke dalam plastik yang cukup besar. Agar apa? Pengalaman yang lampau yaitu hilang itu tidak terjadi lagi. Maka sampailah dia di hotel. Kemudian saat akan pulang, beliau harus mengemasi barang-barang bawaannya. Dan ketika mengemasi oleh-oleh tadi, kan harus dimasukkan di dalam koper. Ya, ia tidak bisa menutup kopernya karena terlalu banyak barang yang dibeli. Cukup lama dia berusaha untuk menutup resleting yang ada di tepi koper, tapi tetap tidak bisa. Maka saya berusaha membantu beliau. Dengan cara apa? Ya, saya tekan saja koper itu sedikit demi sedikit sambil Pak Kip tadi menata tepi-tepi sajadah, tepi-tepi oleh-oleh yang berdekatan dengan resleting agar tidak kemakan resleting tadi sehingga bisa ditutup ya. Dengan susah payah itu saya dan Pak Kip bisa menutupnya dan beliau senang sekali. Alhamdulillah. Hari berikutnya beliau ternyata ingat masih banyak yang harus dibawa karena cucunya juga banyak, maka dia harus cari lagi ya barang yang harus dibeli untuk oleh-oleh di tanah air nanti. Singkat cerita, dia kebingungan karena membawanya bagaimana, kopornya sudah penuh, barangnya masih banyak yang di luar. Tanpa basa-basi, tanpa bertanya, Pak Kip kemudian membuka kembali koper itu sehingga
eh, barang-barangnya makin banyak. Kebetulan saya lewat dan saya melihat, saya mengelus dada dan saya katakan, loh, kita sudah berusaha susah payah, kenapa dibuka lagi Pak Kep? Pak Kep dengan tenangnya mengatakan, lah ini barangnya masih banyak, harus dimasukkan lagi. Tidak bisa. Maka salah satu teman sekamar ada yang menyarankan agar membeli tas lagi, kemudian barang-barang yang lain dimasukkan di tas yang baru. Pak Kip kebingungan, nanti bawanya gimana? Ya beli tas yang tas rangsel sehingga bisa ditaruh di pundak, tas yang lain nanti dijinjing saja. Pak Kip senang dan kemudian beliau bisa menutup kopernya karena barang-barang yang ada di koper semula dipaksakan harus di sana bisa dikurangi dengan asumsi beliau nanti membawa membeli tas untuk dimasukkan di sana. Jadi manfaat apa yang bisa diambil di sini? Jangan khawatir kalau barang belanjaan Anda cukup banyak. Nanti beli saja tas atau koper lain yang bisa dibeli di hotel, di depan hotel, yaitu biasanya di Mekah atau Madinah banyak yang menjual tas rangsel. Kalau tidak ketika ziarah, ya Anda bisa membelinya di sana dan barang-barangnya dimasukkan di sana. Baiklah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita mina dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan, ya tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali
dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama, dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.